Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzal Fadilah. Untuk NIM 41121164. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya untuk mata kuliah proyek perangkat lunak. Eh, untuk lebih lanjut, tonton video ini sampai habis. Yang pertama untuk hal yang saya lakukan yaitu membuka backend terlebih dahulu. Ada di folder SAM. htdoc API. Kita buka dulu di Visual Studio Code ya. Mengapa saya membuka SAM? Karena untuk bagian backendnya saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Seperti ini untuk tampilan backend ya. Di sini ada DB PHP, item PHP, order PHP, report PHP, dan supplier PHP. Untuk bagian DB PHP ini untuk mengkoneksikan kita ke database PHP ada server name-nya localhost, username root, passwordnya tidak menggunakan password ya. Untuk database name-nya ppl_database. Nah, ini untuk create connection ini untuk mengkoneksikan ke database saya. Connection dengan new MySQLi, server name, username, password, dan database name. Ini untuk mengecek apakah koneksi kita berhasil atau tidak. Ini jika koneksi error, maka akan muncul tampilan kayak gini, connection failed. Kemudian beralih ke backend untuk pertama, backend untuk item atau barang. Di sini crudenya seperti ini untuk PHP, switch method, case get, post, put, dan delete. Untuk menampilkannya di sini ada functionnya. Function fetch item ini untuk get menampilkan seluruh data, untuk terus function add item ini untuk menambahkan sebuah data, function update item ini untuk mengupdate atau edit sebuah data, dan yang terakhir function delete item ini untuk menghapus sebuah data. Kemudian untuk orders juga sama seperti item. Untuk crudenya sama, case get, case post, case put, dan case delete. Functionnya juga sama, function fetch order untuk menampilkan semua data order, function add order untuk menambahkan sebuah data order, function update order untuk mengedit atau mengupdate sebuah data order, dan yang terakhir ada function delete order untuk menghapus sebuah data order. Untuk yang report juga sama kurang lebih. Untuk suppliernya sama kurang lebih, ada get, post, put, delete juga. Untuk lebih detailnya coba kita buka di bagian PHP ya. Di sini kita menjalankan SAM terlebih dahulu ya tadi ya. Saya sudah menjalankan SAM-nya. Terus kita admin saja. Nah, maka muncul tampilan PHP seperti ini. Nah, tadi kan database namanya ppl_db ya. Kita buka database-nya. Nah, di sini ada 3 tabel item, order, dan supplier. Untuk tabel item ada ID, nama, deskripsi, harga, dan stok. Untuk tabel order ada ID, order number, order date, supplier ID, item ID, quantity, dan status. Dan untuk yang supplier ada ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Kurang lebih seperti ini untuk bagian back end ya. Kemudian kita beralih ke bagian front end ya. Saya buka terlebih dahulu untuk bagian front end ya. Kita buka di Visual Studio Code. Untuk bagian front-end di sini saya menggunakan framework React.js dengan bahasa JavaScript. Untuk React.js ini saya menginstal beberapa npm ya untuk supaya front-end berjalan. Di sini ada saya install Axios, install Bootstrap, install React Router DOM, ada install Chart.js, ada install JS PDF. Axios ini untuk mengkoneksikan antara backend dan frontend dan juga database. Kemudian kita ke bagian komponen. Di sini ada beberapa file.
ada file supplier list.js ini yang memunculkan nanti di outputnya tabel supplier order ini untuk tabel pesanan atau tabel order di backend tadi, item ini untuk tabel barang ya, di backend tadi ada items. Nah ini frontendnya begini bentukannya. Terus ada monthly report, ini adalah untuk report yang tadi di backend ada reportnya, kurang lebih seperti ini untuk codingannya. Terus untuk FJS-nya seperti ini. FJS ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data nanti ketika kita merunning codingannya. Kurang lebih seperti ini. Coba kita demokan saja untuk kita running aja frontendnya. Kita ke terminal terlebih dahulu. Nah, untuk React.js ini, untuk menjalankannya kita tinggal ketikkan npm start saja. Kita tunggu ya. Nah, ini untuk hasil atau outputnya dari frontend yang tadi. Di sini ada bagian halaman utama dengan nama saya Muhammad Fauzi Fadila, NIM 411211164, terus UAS proyek perangkat lunak. Di sini ada logo Undira, dan ini ada button-button untuk sebuah button navigasi untuk ke halaman-halaman. Di sini tentang proyek. Di sini ada footernya. Untuk button-button ini kalau jika kita klik maka akan bernavigasi ke halaman supplier. Kemudian untuk yang barang juga sama, terus pesanan juga dan laporan juga sama. Kita coba ke halaman supplier terlebih dahulu. Untuk halaman supplier kurang lebih seperti ini tampilannya. Ada di sini data supplier. Nah, ini jika kita ingin menambahkan sebuah data, terus untuk aksinya kita jika ingin mengedit dan menghapusnya juga bisa. Coba kita demokan untuk yang tambah supplier dulu. Di sini kita mengetikkan dulu ya. Misalkan Budi Gunawan, alamat indah tambah supplier. Nah, maka akan muncul data yang kita tambah tadi. Tuh kayak gini seperti ini, ID supplier, nama suppliernya, alamat, dan nomor teleponnya. Jika kita edit, bagian editnya coba kita coba terlebih dahulu ya. Misalkan under resident Jakarta. Nah, untuk bagian editnya masih ada kesalahan, cuman pas di inspect tidak ada kesalahan. Nah, yang saya bingungkan padahal bisa diedit cuman tampilannya tidak muncul. Saya masih belum tahu. Dan untuk delete bisa sih. Nah, kalau kita hapus yang tadi data kita tambahkan, kita hapus, nah maka kan terhapus datanya. Kemudian untuk ke halaman barang juga sama. Misalkan kalau kita menambahkan misalkan nama barangnya printer Lenovo, jadi printer baru, harga misalkan nggak salah aja, stok misalkan 10. Kalau kita tambah barang, nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan editnya juga masih error bagian editnya sama kayak ini, sama kayak supplier. Untuk menghapusnya bisa. Nah, untuk dihapusnya bisa. Untuk pesanan juga sama. Kalau kita demokan, misalkan ID suppliernya 81, coba kita lihat dulu ID suppliernya 88. Coba kita coba. ID barangnya misalkan 123 ya. Nomor ordernya 9. Tanggal ordernya kita misalkan hari ini. Jumlah 1, statusnya pending. Sukses saja.
Kalau kita tambah, nah maka kan muncul data yang baru. Kalau kita hapus juga bisa. Nah, maka kan data akan terhapus. Kemudian untuk halaman laporan kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, misalkan kalau ini laporan bulanan ya. Misalkan kita mau lihat laporan yang lain, misalnya bulan ini, bulan Juni. Nah, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Jika laporannya tidak ada, laporan tidak ditemukan, mohon periksa kembali bulan laporan atau pastikan data Anda sudah tersedia. Kan tadi kan saya cuma isinya ada mengisi laporannya kan di bulan Juli saja. Coba kita ke bulan Juli. Kita mencet di semua aja. Terus kita cari laporan. Nah, maka akan muncul laporannya, hasil laporan dari nomor order, nama supplier, nama barang, ID barang, jumlah barang yang dipesan, tanggal pesanan. Ini untuk grafiknya. Terus misalkan ini di sini kita juga bisa cetak PDF. Kalau kita mengklik button cetak PDF, nah maka muncul seperti ini tampilannya. Nah, itu tampilannya seperti ini. PT selalu begini, kurang lebih seperti ini tampilannya. Untuk tampilan cetak PDF-nya. Itu saja yang bisa saya dapat presentasikan. Apabila ada kata salah atau programnya kurang berjalan dengan baik, mohon dimaafkan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.